Ya, tadi rumus integral Cauchy sudah kita buktikan, dan sebelumnya kita juga sudah melihat bagaimana contoh penggunaannya. Dan ini memang dapat digunakan untuk menyelesaikan nilai integral dari ya berbagai macam fungsi yang tidak analitik hanya pada satu titik di dalam suatu kontur yang tertutup sederhana. Nah, kali ini kita coba case yang lain. Integral atas kontur C dari sin Z dibagi Z pangkat 2 dz. Dengan C-nya adalah lingkaran modulus Z sama dengan 1 dengan arah positif. Nah, di sini kalau kita gambarkan, ya ini kan berarti kontur C itu seperti ini ya. Ini 1, ini min 1, ini I, ini minus I. Nah, sin Z dibagi Z pangkat 2. Fungsi trigonometri dia analitik, Z pangkat 2 cukup banyak juga analitik. Artinya pembagiannya ini tidak analitik hanya pada saat penyebutnya sama dengan 0. Ya, jadi ini dia tidak analitik di Z sama dengan 0. Masalahnya adalah Z sama dengan 0 ini masuk di dalam kontur C. Tetapi hanya ini saja. Ya, ini artinya kita bisa menggunakan rumus integral Cauchy mestinya. Tetapi kalau seperti ini, kalau kita ubah fungsinya, sin Z dibagi Z pangkat 2, ini kan sebenarnya sama dengan, ya kalau kita mengacu pada bentuk yang ini ya, Fz dibagi Z min Z0, berarti ini mestinya kan penyebutnya jadi Z min 0, pembilangnya menjadi sin Z dibagi Z. Ini kan idenya kalau mau menggunakan rumus integral Cauchy. Nah, masalahnya fungsi ini juga masih tidak analitik di Z sama dengan 0. Karena masih ada per Z-nya. Nah, jadi di sini kita mengalami kendala karena penyebutnya adalah Z pangkat 2. Kalau kita hilangkan salah satu, masih ada Z-nya satu lagi di penyebut. Nah, ini bagaimana? Ya, kita tidak bisa menggunakan rumus integral Cauchy karena pembilangnya masih tidak analitik di Z sama dengan 0. Kalau yang sebelumnya kan yang membuat nolnya cuma pangkat 1 ya, sehingga kita tinggal menghilangkan saja, maka saya akan jadi analitik. Kalau ini Z-nya ada pangkat 2, kita hilangkan 1, berarti masih ada satu lagi Z-nya, itu yang membuat tidak analitik. Nah, disinilah kita butuh ya semacam rumus ya perluasannya ya. Kita membutuhkan semacam rumus perluasan. Kita coba. Saya jelaskan mengenai prosesnya dulu ya, sebelum kita membahas jawaban dari soal ini. Oke, tadi rumus integral Cauchy integral dari Fz dibagi Z min Z0 dz ini sama dengan 2pi dikali Fz0. Artinya di sini ya dengan kondisi ya syarat dan ketentuan berlaku ya. Fz0 ini sebenarnya adalah 1/2pi dikali integral dari Fz dibagi Z min Z0 dz. Nah, bagaimana seandainya ini Fz0 yang mestinya merupakan suatu konstanta, ini saya pandang sebagai fungsi atas Z0.
Bagaimana kalau ini dipandang sebagai fungsi atas Z0? Ya, pada posisinya boleh saja kita mendefinisikan fungsi dengan menggunakan bentuk integral, itu juga boleh. Ya, berarti di sini Z0 kita pandang sebagai suatu variabel. Pokoknya sembarang titik di dalam kontur C. Kita memandang ini sebagai fungsi atas Z0. Ya. Dan Z di sini perannya lebih sebagai variabel dalam pengintegralan. Tetapi yang menjadi variabel fungsi ini adalah Z0. Nah, sekarang bagaimana seandainya saya menurunkan fungsi f menjadi f aksen Z0? Nah, saya rasa ini akan sama dengan turunan dari 1/2 pi dikali integral fz dibagi z min z0 dz terhadap z0. Artinya di sini kita menurunkan integralnya ini terhadap z0. Begitu ya. Ya, saya rasa ini ya juga ada sifat pertukaran limit ya, dimana ini akan menjadi 1/2 pi dikali integral dari turunan fz per z min z0 terhadap z0 diintegralkan terhadap z. Nah, di sini apakah turunan dari fz dibagi z min z0 terhadap z0? Berarti ini kan sama saja dengan fz-nya itu dianggap sebagai suatu konstanta, ya kan? Berarti ini 1/2 pi dikali integral kontur C fz dikali turunan dari z min z0 pangkat min 1 terhadap z0 dz. Gini. Ya, ini berarti sama dengan ya 1/2 pi dikali integral fz. Nah, ini menjadi ya min 1 dikali z min z0 pangkat min 2 dikali min 1 lagi dz. Atau ini sama dengan 1/2 pi dikali integral kontur C dari fz dibagi z min z0 pangkat 2 dz. Nah, seandainya prinsip ini kita ulangi lagi, misalkan kita punya f double aksen dari z0, berarti ini akan menjadi 1/2 pi dikali integral. Tentu saja kita akan menurunkan kembali atas z0 dengan ide yang sama. Berarti ini menjadi 2 fz dibagi z min z0 pangkat 3 dz. Kemudian f triple aksen z0 ini akan menjadi sama dengan 1/2 pi dikali integral. Ya, baca ini turunkan saya lagi menjadi 6
Fz Z min Z0 pangkat 4 dz. Ingat di sini ya, Z min Z0 pangkat 2 ya, berarti ini min 2 dikali turunan yang dalam kurung min 1 jadi plus 2. Kalau ini 2 dikalikan dengan min 3 dikali min 1 jadi 6. Dan seterusnya kita bisa punya sebuah pola di sini. Berarti turunan ke n dari Z0 dari F di Z0 sama dengan 1/2 pi dikali integral atas C. Ini menjadi apa? Menjadi n faktorial dikali Fz dibagi Z min Z0 pangkat n plus 1 dz. Ya, karena ini kalau Anda terusan polanya 6 kali 4 24. Nanti kali 5 120. Ini polanya faktorial. Berarti Fn Z0 atau turunan ke n dari F di Z0 sama dengan 1/2 pi dikali integral n faktorial dikali Fz dibagi Z min Z0 pangkat n plus 1 dz atas C. Nah, pola inilah yang kemudian menjadi istilahnya perluasan rumus integral Cauchy. Perluasan rumus integral Cauchy, yaitu integral atas kontur C Fz dibagi Z min Z0 pangkat n plus 1 dz. Kalau kita bandingkan di sini, berarti tinggal kita balik saja, ini konstanta bisa keluar di sini sama dengan 2 pi dikali Fn Z0 dibagi n faktorial. Ya. Jadi ini yang menjadi kunci kita untuk mengerjakan soal yang tadi. Di sini, ini integral dari sin Z dibagi Z pangkat 2. Berarti ini Z min 0 pangkat 2. Berarti n-nya sama dengan 1. Ya. Berarti di sini integral dari sin Z per Z pangkat 2 dz ini sama dengan 2 pi dikali, nah ini ya, Fz-nya kan berarti jadi sin Z. F aksen Z berarti menjadi cos Z. Ya, berarti di sini dikali cos dari 0 dibagi 1 faktorial. Cos 0 sama dengan 1, berarti 2 pi. Jadi di sini Fz-nya yang sin Z. Kita turunkan menjadi cos Z. Jadi ini turunkan dulu, baru dimasukkan nilai Z0-nya. Diperolehlah hasil ketemunya sama dengan 2 pi. Ya, kalau misalnya itu sin Z dibagi Z pangkat 3, ya berarti Anda menurunkan 2 kali dari sin Z. Kalau Z pangkat 4, turunkan 3 kali, dan seterusnya. Inilah contoh penerapan dari perluasan rumus integral Cauchy.